Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas past paper dari AO Level Mathematics tahun 2016. Nah ini sebenarnya sampel paper dari NUS. Jadi Koko sekarang menggunakan sampel paper dari NUS. Tapi menurut Koko, materi-materi yang kita akan lihat di sini atau soal-soal yang kita akan lihat di sini cukup relevan kalau kalian aplikasiin untuk tes AO level di NTU. Mungkin ada sedikit perbedaan format. Kalau di AO levelnya NTU nanti soalnya esai semua, tapi di NUS ini ada MCQ-nya, ada PG-nya. Tapi ya balik lagi ya, untuk belajar Koko rasa ini cukup relevan lah. Jadi baik kalian yang tes NTU maupun tes NUS mungkin bisa dipelajari pas paper dari kedua university ini. Past paper atau sampel paper ya, sebenarnya sih sampel paper. Karena jarang banget mereka publish past paper mereka. Jadi semua yang ada di internet itu adalah sampel-sampel paper mereka. Oke, kok langsung aja ke section A. Section A ini tentang MCQ. Ada 20 soal di sini. Semuanya multiple choice. Nanti section B-nya baru esai. Kita lanjut aja. Kita langsung ke nomor pertama. Nomor pertama soalnya bilang, suppose P more than 0 and log P8 plus log Pn equal to 0. Then the value of n is berapa? Penulisan logaritma dia basisnya ditulis di bawah seperti ini. Jadi ini penulisan yang lebih umum. Biasa di Indo kita tulisnya P log 8. Tapi kalau mereka tulisnya log P8. Nah itu sama aja. Koko akan gunakan sifat logaritma dulu. Ketika basisnya udah sama, logaritma boleh dikaliin. Jadi log P8 plus log Pn itu adalah log P8n equal to 0. Kemudian berikutnya kita tinggal gunakan sifat logaritma eksponen. Jadi mengubah fungsi log menjadi fungsi eksponen. Log P8n equals to 0, maka 8n itu adalah P to the power of 0. P to the power of 0 itu pasti 1 karena P-nya more than 0. Sehingga Koko bisa tulis 8n equals to 1, maka n-nya adalah 1 over 8. Jawaban kita yang C. Lanjut ke nomor 2. The maximum value of the function f of x, 3 minus x minus 4 is berapa? Kita mau cari maximum value-nya. Koko expand dulu bentuknya. Kalau Koko ekspansiin, Koko dapat 3x minus 12 minus x square minus 4x. Kemudian kalau kita rapiin, kita akan dapat minus x square minus x minus 12. Nah, dari sini kalian bisa lihat fungsinya adalah parabolik terbuka ke bawah. Jadi, open downward parabola. Untuk open downward parabola, maksimumnya pasti ada di stationary point-nya. Jadi, kita cukup cari stationary value-nya atau stationary point-nya. Ada banyak cara ya untuk cari stationary point. Koko akan cari menggunakan derivatif. Jadi, f aksen x equal to 0 minus 2x minus 1 equal to 0, x-nya kita dapat minus half. Nah, yang dicari adalah y-nya, bukan x-nya. Jadi setelah kita dapat x, ya substitusi lagi untuk cari y-nya. Maka y-nya adalah minus half square minus half minus 12. Ups, ini nggak kelihatan ya nanti. Kok langsung aja kali ya. Jadi minus 1 over 4 minus half plus half minus 12. Nah ini kalau kita hitung kita akan dapat nilainya min 11,75.
Berarti jawaban kita none of the above. Kalau Koko cek ulang sedikit, jadi kalau jawabannya none of the above, mungkin kita harus cek ya, takutnya ada salah. 3x minus 12 minus x square. Nah, ini plus 4x ya. Plus 4x. Berarti Koko ada salah di sini. 3 plus 4 plus 7 x plus minus 12. Berarti ini salah semua. Nah, jadi hati-hati ya, setiap kali kalian kerjain soal, kalau jawabannya none of the above, mungkin harus cek ulang. Takutnya ada keliru di hitungan kita. Minus x square. Minus 2x plus 7 equals to 0. X-nya Koko dapat 7 over 2. Setelah dapat X-nya 7 over 2, kita bisa cari Y-nya. Y equals to, Koko substitusi ke atas saja sekarang, lebih gampang kayaknya. 7 over 2 minus 4. Kalau dihitung, 3 dikurang 7 over 2 times 7 over 2 minus 4. Koko dapatnya 1 over 4. 1 over 4. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya bilang the derivative of ln 5x over e to the power of 5x with respect to x is berapa? Jadi kita mau cari turunannya dari fungsi tersebut. Untuk mempermudah penulisan, Koko misalin aja fungsinya y. Ln 5x. Denominatornya Koko pindahin ke atas. Jadi Koko bikin times e to the power of negative 5x. Sekarang kita differentiate pakai product rule. U aksen V plus UV aksen. Maka dy dx ini adalah U aksen, derivative of ln 5x itu 1 over 5x times 5. U aksen times V plus U times V aksen, derivative of e to the power of negative 5x. Derivatif dari i tetap sama, kita kalikan dengan turunan pangkat. Minus 5x kalau di-differentiate minus 5. Jadi minus 5 dikali i minus 5x. Nah, simplify bentuknya sampai ketemu format-format seperti optionnya. Jadi Koko simplify, 5 dicoret. Semuanya ada e to the power of negative 5x. Kita boleh factorize ke depan. Maka sisanya adalah 1 over x minus 5 ln 5x. Kalau dilihat-lihat jawaban kita itu yang A. E to the power of negative 5x, 1 over x, 5. Yang A. Nah, ini nomor 3. Dalam pengerjaan soal untuk UE and US, kalian harus cepat ya kerjain MCQ-nya. Karena waktunya hanya 2 jam, jadi nggak bisa lama-lama kerjain MCQ-nya. Nanti kalau ada soal-soal yang mungkin kalian bingung, ya kalian boleh pakai cara apapun. Cobain aja satu-satu dari pilihannya, itu juga oke. Yang penting bisa diselesaikan dengan cukup cepat. Kalau lanjut ke nomor 4. The line y plus 3x equals to k is a tangent. Tangent itu garis singgung atau menyinggung. Adalah sebuah garis singgung dari kurva x square plus 5. The value of k is berapa? Kalau dia tangent berarti cuma ada satu intersection between dua grafik ini atau dua kurva ini. Jadi Koko akan substitusikan y-nya. Y itu k minus 3x. Kita substitute ke equation of curve. K minus 3x equals to x square plus 5. Kita akan dapat quadratic equation.
x square plus 3x plus 5 minus k. Nah, karena dia tangent, maka dia punya diskriminan harus equal to 0. Jadi b square minus 4ac-nya harus equal to 0. B square-nya 9 minus 4 times A-nya 1, C-nya 5 minus K. Equal to 0. Simplify aja. Koko dapat 9 minus 20 plus 4K equals to 0. 4K-nya Koko dapat 11. Nah, K-nya kita ketemu. 11 divided by 4. Jawabannya yang D ya. Next, lanjut lagi nomor 5. Which of the following is the result of completing the square of the expression itu? Jadi sekarang kita akan melakukan completing square. Completing square itu adalah suatu penulisan bentuk kuadrat dalam bentuk kuadrat sempurnanya. Cara completing square ada banyak. Koko biasanya selalu bikin koefisien x square-nya jadi 1 dulu. Jadi pertama Koko factorize 5-nya, negatif 5-nya. Jadi minus 5, kita factorize. X square minus 3 over 5x plus 1 over 5. Nah, setelah kita factorize minus 5-nya, bentuk yang di dalam bracket kita akan complete square. Minus 5, x minus, selalu tulis setengah dari koefisien x. Min 3 per 5 bagi 2 itu min 3 per 10. Square selalu dikurang dengan apa yang tadi kita tulis. 3 per 10 square baru plus 1 per 5. Dari yang atasnya. Jadi 1/5 itu dari sini ya. Dari yang kita tulis sebelumnya. Nah, simplify aja bentuknya. Ini nggak usah diapa-apain. Inilah bentuk complete square. Nah, itu kita hitung. 3 per 10 kuadrat itu 9 per 100. Min 9 per 100 tambah 1/5. Koko akan dapat 11 per 100. Nah, langkah terakhir tinggal 5-nya di distributif ke dalam lagi. Minus 5 x minus 3 over 10 square minus 11 over 20. Kalau dilihat-lihat jawabannya yang minus 5 x minus 3 over 10, yang E ya. Jawaban kita ada di yang E. Next, lanjut lagi ke nomor 6. The integral cos 2pi dx itu berapa? Nah, hati-hati di sini. Kita mau integralkan suatu bentuk terhadap x. Tapi, fungsi yang mau kita integralkan itu adalah cos 2pi. Which is, there is no variable of x di sana. Artinya, kalau Koko mau integralin bentuk itu, sama aja seperti kalau Koko mau integralin bentuk kayak gini. Integral 5 dx misalnya. Ini integrationnya pasti 5x plus c. Jadi integration dari cos 2pi dx itu adalah cos 2pi x plus c. Hati-hati ya, ini soalnya menjebak kalian. Kalau nggak hati-hati kalian akan salah. Jadi jawabannya ini Koko bisa yakin itu i. Jadi waktu kalian integralin sesuatu, kalian harus lihat variabelnya, diintegralkan terhadap apa. Lanjut ke nomor 7. If f of x equal to 2mx plus 1 over 2x plus 2, and f half is 1, find the value of m. Dia bilang the value of m equal to berapa. Ini sederhana. Substitusikan aja x-nya setengah, y-nya 1. Y-nya 1, x-nya aku ganti setengah. 2m times half.
1 equals to 2m times half plus 1 over 2x plus 2. 2 half plus 2. Simplify aja, cross multiply juga boleh. Koko coret dulu, ini juga habis. 1 tambah 2, 3, cross multiply. 3 equals to m plus 1. Berarti m-nya kita dapat 2. Next, nomor 8. Derivative of tan x with respect to x. Turunan dari tan x. Koko anggap fungsinya sebagai y tan x. Kita akan cari dy dx-nya. Turunan dari tan secant kuadrat ya. Ingat-ingat ini harus pakai chain rule. Tapi Koko merasa kalian bisa langsung. Jadi pertama turunin fungsi tan-nya. Turunan fungsi tan adalah sec square. Sec square tan x dikali turunan dalam. Dalam itu adalah angle-nya. Turunan tan x adalah sec square x. Jadi jawaban kita adalah sec square tan x, sec square x. Sec square tan x, sec square x, yaitu yang C. Nomor 9. Dua buah tas masing-masing berisi 10 bola which are identical apart from color. Jadi seluruh isinya identik kecuali warnanya aja. Warnanya yang beda. Bag A ada 4 red sama 6 black. A ini ada 4 red, 6 black. Bag B ada 7 red, 3 black. Bag B itu ada 7 red, ada 3 black. Satu bola dipilih secara acak dari bag A dan ditaruh ke dalam bag B. Jadi ambil dari A, masukin ke B. Then, after kita mixing lagi, kita acak lagi, kita campur maksudnya, a ball is taken from bag B and placed in bag A. Jadi kita ambil bola dari B, masukin ke A. Pertanyaannya, carilah peluang bag A still contain exactly 4 red balls. Jadi jumlah red dari bag A ini tidak berubah, tetap 4. Di sini udah pasti ada beberapa kasus. Kasus pertama, seandainya keambil bola red dari A, waktu kita ambil dari B masukin ke A harus dapatnya red lagi, supaya rednya tetap 4. Jadi kasus pertama adalah red sama red. Koko hitung dulu probability-nya. Dapat red dari A itu adalah 4 out of 10. Dapat red dari B, ingat-ingat tadi red yang didapat dari A masukin ke B. Jadi sekarang di B ini rednya ada 8, bukan 7. Rednya ada 8, total bolanya 11. Kalau Koko hitung, Koko dapat 32 over 110. Itu kasus pertama. Kasus kedua, itu adalah dapat dari A-nya bola black. Jadi kita ambil dari A, dapatnya black, masukin ke bag B. Dari bag B kita ambil lagi harus black lagi, nggak boleh red. Karena kalau kalian ambil red dari bag B, masukin ke A, nanti rednya berubah. Jadi case kedua adalah black sama black. Caranya sama, 6 out of 10 times 4 out of 11. 24 out of 110. Sehingga nanti kita dapat total probability-nya. 32, 110 tambah 24, 110. 32 tambah 24, ini kita dapatnya 56. 110. Jawabannya yang D. Next, Koko lanjut ke nomor 10. Which option correspond to the partial fraction decomposition of the rational function? Nah, sekarang kita akan lakukan partial fraction.
Untuk melakukan partial fraction, kita harus factorize dulu dia punya denominator. Karena denominatornya koefisien x square-nya minus, Koko kaliin aja dengan minus 1 over minus 1. Supaya lebih gampang di factorize. Jadi times minus 1 over minus 1 dulu. Kita akan dapat minus 13 over 6x square minus 5x minus 6. Langkah selanjutnya adalah kita faktorin. Ini bisa difaktorin menjadi 2x, 3x, plus 2 min 3 ya. Plus 2 min 3. Min 6, min 6, 9. Oke, bentar ya. Nah, partial fraction decomposition, kita pecah fractionnya. Jadinya A over 2x minus 3 plus B over 3x plus 2. Kemudian samain penyebut. Kemudian kita lihat bagian numeratornya aja. Koko langsung ya. Nanti Koko akan dapat bagian numeratornya itu adalah minus 13 equals to A 3x plus 2 plus B 2x minus 3. Sekarang step berikutnya adalah kita comparing koefisien. Kalian bisa lihat dari soal, dari pembahasannya. Koefisien of x square, dari sisi sebelah kiri itu adalah 0. Sedangkan sisi sebelah kanan, bayangin sendiri ya, 3a plus 2b. Kemudian koefisien of x to the power of 0 atau konstantanya, bagian sebelah kirinya minus 13, bagian sebelah kanannya 2a minus 3b. Nah, dari simultaneous equation ini kita bisa dapat a sama b. Koko langsung kalkulatorin aja untuk cari nilai a sama b-nya. Ada banyak teknik-teknik kalkulator yang kalian harus tahu ya, untuk mempermudah hitungan kita. Koko dapat A-nya minus 2, B-nya 3. A-nya minus 2, B-nya 3. Setelah dapat A-nya minus 2, B-nya 3, berarti kita udah tahu bentuk partial fraction-nya. A-nya ini minus 2, B-nya ini 3. Jadi jawaban kita adalah minus 2 over 2x minus 3 plus 3, 3x plus 2, yaitu yang C. Next, Koko lanjut lagi ke nomor 11. Masih ada 10 soal lagi untuk MCQ-nya. Nomor 11 soalnya bilang, two parallel lines are drawn. Kita punya dua buah garis, garis ini paralel. 6 distinct points are marked on each line. 6 titik ditandai atau digambar pada masing-masing garis. Ilustrasinya kayak gini. Kita punya dua parallel line. Nah, katakanlah ini. Di parallel line ini ada 6 titik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada 6. Posisinya Koko nggak tahu ya. Koko asal-asal aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, the number of distinct triangle which may be found using 3 of the 12 point as vertices is berapa? Jadi ceritanya kita pengen bikin sejumlah segitiga dari 3 titik yang kita punya. Kita punya banyak titik, kita akan pilih 3 aja. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak segitiga yang kita bisa dapatkan? Totalnya Koko punya 12 titik, kita mau pilih 3 untuk bikin suatu triangle. Kalau secara logika langsung aja, Koko bisa tulis dari 12, combination atau choose 3. Tapi hati-hati jawabannya belum selesai. Kalau kalian pilih 12C3 aja, ada kemungkinan terpilih titik yang ada di satu garis. Misalnya ini, dan ini.
Ketika kalian pilih 3 titik yang terletak di satu garis, tidak terbentuk triangle. Jadi dalam 12C3 ada kombinasi-kombinasi yang nggak boleh. Jadi kita harus kurangin. Dengan apa? Dengan dari 6 titik merah terpilih 3, itu nggak boleh. 6C3, ada kemungkinan juga dari 6 titik hijau terpilih 3. Itu juga tidak boleh, karena tidak akan terbentuk suatu segitiga. 12C3, 220. Jawabannya ada ya, jadi kalau kalian nggak teliti biasanya salah. 6C3, 20. 6C3, 20. Nah, ini jawaban kita. Kalau lanjut ke nomor 12, integral. Integral terhadap X dari fungsi itu. Kalau kalian teliti, fungsi itu ada variabel X-nya. Itulah yang kita akan integralkan. Koko pindahin ke atas dulu. X plus 5 to the power of negative half dx. Baru diintegralin. I square ini konstanta ya, nggak ada X-nya, jadi nggak usah pusingin dia. I square, ini yang kita integralin. Ix plus 5, pangkatnya tambah 1, minus half plus 1, jadinya half. Dibagi pangkat tambah 1 dikali leading coefficient. Turunan dari Ix plus 5, yaitu I. Plus C jangan lupa. Simplify, kalian akan dapat 2i power of half itu square root. Ix plus 5 plus C. Jawabannya yang C. 13. Jumlah dari 30 angka berurutan adalah 1215. Pertanyaannya, smallest value of this number is berapa? Berapa angka yang paling kecil? Koko misalin aja. Angka pertama misalnya A. Angka kedua pasti A plus 1. Angka ketiga A plus 2. Dan seterusnya sampai angka ke-30. Itu A plus 29. Nah, ini kalau ditambahin semua, itu adalah 1215. Di sini ada 30 term. Koko bisa pakai arithmetic progression di sini. S30 ini adalah n over 2, formula dari deret aritmatik ya, sum dari aritmatik, n per 2, first term plus last term. Hasilnya 1215. 30 bagi 2, 15. 15-nya kita bisa divide ke right hand side. 1215 bagi 15 itu 81. Koko dapat 2A plus 29, ini adalah 81. 2A-nya kita ketemu. 52. A-nya kita juga ketemu, yaitu 26. Itulah smallest value of this number. Angka terkecil tadi Koko misalin sebagai A. Jadi jawaban kita 26. 14. The maximum value of the function 6 cos minus 5 square plus 6 is berapa? Kita mau cari maksimum. Nggak usah pusingin susah-susah soal ini. Ingat-ingat aja, minimum value dari cos itu adalah min 1. Maximum value dari cos adalah plus 1. Jadi nilai dari cos itu bisa berkisar antara min 1 sampai 1. Nilai dari cos. Sehingga untuk cari maximum value, nilai cos di sana harus berapa? Itu yang kita harus pikirkan. Kalian lihat aja di sini karena ada square, semua bilangan kalau dikuadratin pasti akan jadi positif, angka yang besar. Jadi Koko akan pilih cosnya negatif 1. Karena nanti negatif 6 kurang 5 itu negatif 11. Kalau kita kuadratin jadinya positif 121. Itulah yang paling besar, nggak mungkin ada nilai lain yang lebih gede. Jadi
when cos x equals to negative 1, kita akan dapat negative 6 negative 5 square plus 6, yaitu 121 plus 6, 127. The answer is D. Kalian boleh pakai cara lain tapi lama ya, ada cara pakai turunan. Tapi Koko nggak saranin pakai cara itu, karena bisa lama banget untuk hitungnya. Nomor 15, the line y equals to 2x plus 1 is reflected about line y equals to 5. The equation of the reflected line is berapa? Kita mau cari persamaan garis dari pencerminannya. Nah, di sini ada beberapa cara. Kalian boleh pakai cara transformasi kalau ingat dia punya step. Tapi kalau nggak mau pakai cara transformasi, kalian bisa gunakan koordinat geometri. Jadi coba digambar atau dibayangkan gambarnya. Nanti bisa dicari persamaan garisnya. Dan Koko akan pakai cara itu. Jadi pertama Koko cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis 2X plus 1. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 1, ketika Y-nya 0, X-nya min setengah. Jadi kita bisa gambar garis dari 2X plus 1. Kalau Koko gambar kira-kira aja. Misalnya kayak gini, ini Y, ini X. Y-nya 1, misalnya ini 1. Kemudian X-nya min setengah. Skala Koko kekecilan ya, jadi coba kita ulang aja. Ini Y, ini X. X-nya 1, Y-nya min setengah. Y-nya 1, X-nya minus half. Ini min setengah. Nah, inilah kita punya garis. Jadi kalau Koko garis, kayak gini, kurang lebih ya. Ini persamaan garis kita. Y equals to 2X plus 1. Sekarang kita mau cerminkan terhadap sumbu atau garis Y equals to 5. Kalau Koko coba gambar di sini, misalnya ini 2, 3, 4, 5. Katakanlah 5 di sana. Inilah kita punya garis pencerminan. Y equals to 5. Nah, pencerminannya nanti akan kurang lebih ada di atas ini. Dia bakal ke atas kayak gini. Koko nggak bisa gambar dengan baik kan mungkin ya. Jadi kalian bisa bayangin sendiri atau gambar sendiri. Nah, itulah pencerminan yang kita mau cari. Atau persamaan garis yang kita mau cari. Ada di sini. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, untuk cari persamaan garis, kita perlu 2 koordinat. Dari sini Koko bisa tahu sebenarnya. Ini koordinat pertama kita. Koko akan cari dulu koordinat pertama itu. Dengan cara substitusikan 5 ke persamaan garis. Kita akan dapat koordinat itu. Y-nya 5. Koko tulis di sini aja. When y equals to 5, 5 sama dengan 2x plus 1. Nanti kita dapat x-nya 2. Jadi koordinat yang warna hijau itu kita udah tahu. Yang hijau ini koordinatnya adalah 2 dan 5. Nah, kita perlu satu koordinat lagi. Dapatnya dari mana? Kalian bisa lihat poin ini. Poin ini. Poin 01 kalau dicerminkan terhadap garis y equals to 5. Kalian bisa lihat ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit, maka pencerminannya akan 4 juga. Jadi 6, 7, 8, 9. Misalnya ini.
Jadi poin 01, kalian bisa bayangin lah ya, harusnya gambar Koko nggak bisa gambar dengan baik di sini. Jadi kalian bisa bayangin titik 01 ini kalau dicerminkan terhadap garis y equals to 5 akan muncul di atas titik 0,9. Nah, 0,9 itu akan dilalui oleh kurva atau garis warna hijau juga. Jadi kita punya dua koordinat, 25 sama 09. 25 and 09. Nah, cari equation of line dari dua titik ini. Caranya gimana ya? Cari gradient dulu. Gradient equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. Kalau kalian hitung 9 kurang 5, 4 dibagi min 2. Gradientnya min 2. Equation of line-nya bisa dicari pakai mx plus c. Substitusikan salah satu titik untuk cari c-nya. Aku substitusiin 0,9 aja. C-nya 9. Dengan kata lain, kita punya garis adalah min 2x tambah 9. Yang B ya. Nah, ini soal nomor 15. Jadi gambar dengan baik, kalian bisa tentukan poin-poinnya dengan lebih baik. Nomor 16. The position vectors of A, B, C relative to the origin are, dia kasih tahu kita 3 vektor. Pertama, kita punya vektor OA. OA itu adalah 6i plus 10j. Aku bikin column vector 6 sama 10. Vektor OB minus 2 minus 2 sama 2. OC itu PJ, berarti I-nya 0. OC itu adalah 0 sama P. If AB perpendicular to AC, the value of P is berapa? Kalau vektor AB, kita cari dulu vektor AB. Vektor AB adalah OB minus OA. OB-nya min 22, OA-nya 6, 10. Kok langsung aja, min 2, min 6, min 8. 2, min 10, min 8. Min 2, min 6, min 8. 2, min 10, min 8. Inilah vektor AB. AB ini tegak lurus dengan AC. Jadi Koko harus cari dulu AC-nya juga. AC is OC minus OA. Koko langsung juga 0 minus minus 2 itu 2. P minus 2. Nah, dua vektor ini perpendicular. Dua vektor yang tegak lurus, perpendicular itu tegak lurus, bisa dicari atau dibuktikan dengan cara dot produknya harus sama dengan 0. Jadi kita dot produkkan dua vektor ini. 2p minus 2 equal to 0. Dot produkin biasa, min 8 kali 2, min 16, min 8p plus 16. Sama dengan 0. Dari sini Koko dapat P-nya 0, jawaban kita none of the above. Lagi, kita coba cek sekilas ya, ada yang salah atau enggak. Kalau yakin nggak ada yang salah, ya berarti jawabannya none of the above. ABC 610 minus 2 sama 2. C-nya adalah PJ, 0J. AB, OB minus OA minus 2. OB minus OA minus 2 minus 6 minus 8. 2 minus 10 minus 8. AC, C minus A. Oh, ini salah ya. Koko malah cari BC. Harusnya AC. Ops, ini salah semua. Harusnya AC. C minus A. 0 minus A. 6. Minus 6. P minus 10. Lakukan dot product lagi.
minus 6p minus 10 equal to 0. 48 minus 8p minus plus 80 equal to 0. Maka 8p kita dapat 128, p-nya kita akan dapat 16. Nah, jawabannya yang D. Next, kita lanjut ke nomor 17. Kalau ada pembahasan Koko yang salah, tolong diinfoin ya. Kalian tulis di komen YouTube aja. Nanti Koko akan tulis revisinya. Karena kemungkinan dari yang Koko kerjain ya Koko juga ada nggak teliti seperti kalian. Sehingga jawabannya nanti ya salah karena nggak teliti. Jadi sama-sama belajar, gitu. Tolong sama-sama diingetin kalau ada salah. Nomor 17. Geometric progression memiliki suku pertama A dan common ratio 1/√3. The sum to infinity is berapa? Ini tinggal masukin rumus. Sum to infinity itu equals to A first term over 1 minus R. First termnya A, 1 minus R-nya 1/√3. Tinggal dirasionalin. Kalian boleh pakai kalkulator di sini ya. Jadi nggak usah lama-lama rasionalin pakai cara manual, kaliin sekawan segala macam, langsung kalkulator aja. Kalian akan dapat nanti hasil rasionalnya A/2 3 plus root 3. Jawabannya yang B. Jadi bisa dengan sangat cepat kalian kerjain kalau pakai kalkulator. Nomor 18. The derivative of cos x square over x square with respect to x. Lagi-lagi derivatif ya, udah berapa soal dari tadi derivatif. Dan ada beberapa soal juga integration. Jadi kalian harus pelajari dengan baik kalkulus, turunan sama integral. Y equals to cos x square over x square. Koko akan turunin langsung pakai quotient rule, aturan pembagian. Koko nggak akan pindahin ke atas seperti tadi soal sebelumnya. Kenapa nggak pindahin ke atas? Karena di soal nomor 18, kalau kalian lihat, bentuknya pecahan optionnya. Jadi langsung turunin dari sini aja. dy dx equals to u aksen, turunan cos itu adalah min sin. Jangan lupa kali turunan dalam, u aksen kali v, dikurang u-nya cos x square, v aksen. V aksennya 2x. 2x cos x square. Oke, biarin aja ya, agak nggak kelihatan atau nggak jelas, tapi ya kalian bisa kerjain sendiri lah. Over x square, di square. Over x square, di square lagi. Nah, setiap bentuk atau setiap suku ada x-nya, kita bisa cancel 1x. Ini x dibuang, ini x dibuang, ini jadi pangkat 3. Kemudian simplify. Koko akan dapat, rapiin ya, minus 2x square sin x square, minus 2x square sin x square. Kemudian di sebelah sana ada minus 2 cos x square. Minus 2 cos x square. Denominatornya adalah over x cube. Jawaban kita minus 2x square sin x square minus 2 cos x square over x cube. Jawabannya yang D. Next, kita lanjut ke nomor 19. Suppose log x itu adalah A, log y itu adalah B. Then log root 100x square over y in terms of A and B is berapa? Ini kalian bisa kerjakan dengan cara dipecah. Gunakan sifat log. Square root itu adalah pangkat setengah. Jadi Koko boleh tulis pangkat setengah. Menurut sifat logaritma, pangkat boleh kali ke depan.
X square over Y. Kemudian menurut sifat logaritma yang lain, perkalian boleh jadi penjumlahan, pembagian boleh jadi pengurangan. Jadi Koko boleh tulis log 100 plus log X square minus log Y. Half. Log 100 itu 2 ya. LG itu adalah logaritma berbasis 10. Jadi sama aja dengan 10 log 10. 10 log 10, 10 log 100 maksudnya. 10 log 100 adalah 2 plus pangkat boleh kali ke depan 2 log X minus log Y. Kita selesai. Koko kaliin ke dalam 1 ditambah log X itu adalah A minus setengah log Y adalah B. 1 plus A minus half B. 1 plus A minus half B. Yang D ya. 1 plus A minus half B. Nomor 20. Terakhir untuk soal MCQ. Setelah ini nanti kita akan coba untuk section B. Yaitu soal yang esai. Number 20, suppose X-nya itu between negative 7 sampai negative 3. Y-nya from 2 until 9. The largest value of Y minus 5 square plus X square is berapa? Nah ini lagi-lagi logikain aja ya. Nggak usah susah-susah atau repot-repot kalian hitung, tapi logikakan. Berapa nilai Y yang kita bisa substitusikan ke sana supaya menghasilkan nilai yang paling besar? Yang paling besar. Kalau kalian logikakan, supaya dapat nilai paling besar, Y-nya harus 9. 9 kurang 5, 4 dikuadratin 16. Itu paling gede. Y yang lain, 8, 7, 6, dan seterusnya, itu nggak akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada 16. Jadi langsung logikain aja, Y-nya pasti 9 minus 5 square plus X-nya. X-nya harus berapa supaya waktu dikuadratin paling besar? Jawabannya pasti min 7. Min 7 kuadrat 49. 9 kurang 5, 4 kuadrat 16. Tambah 49. Ini kalau dihitung jawabannya 65. Nah ini soal nomor 20 atau soal terakhir untuk multiple choice question kita.